Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi dan kali ini kita masih belajar tentang mertua dan menantu. Menantu dan mertua dalam topik menjadi menantu yang baik. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa menjadi menantu yang baik sama seperti menjadi mertua yang baik, harus memiliki pola pikir dan cara pandang yang tepat dalam memandang pernikahannya dan pernikahan orang tuanya atau mertuanya. Kalau tepat, maka sikap kita tepat. Berikutnya, belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai mertuamu. Mengapa? Karena ternyata itu menjadi kunci. Saya belajar bahwa untuk mengajak bicara orang tua itu sangat mudah. Tanyakan tentang masa lalunya, tanyakan tentang apa yang dilakukan, dan tanyakan kesannya atau peristiwa yang membuat dia ini terkesan atau belajar tentang kehidupan. Tanyai, gali saja. Karena itu menjadi modal saya. Ketika saya sudah menikah dan kebetulan kami ini menikah kemudian tidak tinggal dengan mertua. Istri saya sempat bersama-sama dengan saya dengan orang tua saya. Tapi saya tidak pernah tinggal dengan mertua saya. Waktu itu setelah menikah kemudian hamil, lalu ketika tambah tua kandungannya, saya paksakan untuk keluar dari rumah orang tua saya. Orang tua saya tidak setuju, tapi saya cukup keras kepala bahwa saya ingin anak saya lahir tidak di rumah orang tua saya atau tidak di rumah mertua saya. Jadi dengan sedikit gesekan saya keluar dari rumah. Hubungan tetap baik. Dan saya belajar menjadi orang tua yang baik buat anak saya. Ketika itu sudah berjalan dengan baik, beberapa kali saya bertemu dengan mertua saya, dengan ibu mertua, bapak mertua. Maka yang saya lakukan sama. Kalau ada waktu-waktu di mana saya bisa ngobrol santai dengan mereka, saya akan ngobrol, mereka akan tanya banyak, saya jawab dengan baik. Kemudian, saya akan pancing pengalaman dari mertua saya. Dan saya lebih dekat ke mertua, bapak mertua. Saya lebih dekat dengan bapak mertua daripada ibu mertua. Mengapa? Bukankah tidak baik seorang menantu pria itu dekat dengan ibu mertuanya? Jadi enggaklah, saya menjagai hal itu. Saya ngobrol dengan bapak mertua saya. Dan kalau sudah ngobrol dengan bapak mertua, istri saya pun sampai heran. Kok bisa ya? Bapak bisa ngobrol sama kamu ya? Loh, kok ini diceritakan ya? Di kesempatan yang lain, loh aku malah nggak tahu loh, malah kamu tahu duluan. Gampang. Dengarkan, perhatikan, hargai, hormati. Jadi saya cukup berhasil ngobrol dekat dengan bapak mertua saya. Menjadi menantu yang baik adalah menjadi teman ngobrol yang asik buat mertuamu. Mau tidak mau, mengapa? Engkau punya kewajiban untuk membangun hubungan baik dengan papa mama mertua. Mengapa? Menjadi contoh buat anakmu. Bagaimana menjadi keluarga besar. Bagaimana kerukunan itu dibangun, mau tidak mau. Jadi, pertama memang milikilah cara pandang yang tepat.
pola pikir yang tepat, kemudian bertindaklah ramah, sopan, menghargai akan mertuamu. Berikutnya, jangan merepotkan mertuamu. Ingin menjadi menantu yang baik, jangan merepotkan mertuamu. Pak, merepotkan dalam hal apa? Yang pertama dalam hal keuangan. Jangan merepotkan mertuamu dalam hal keuangan. Tapi kami ini belum mandiri, Pak. Kami ini butuh bantuan orang tua. Oh iya, tapi jangan langsung ke mertuamu. Biarkan istrimu atau suamimu yang ngomong pada orang tuanya. Dan jangan menuntut. Kalau mereka bisa bantu, diterima. Kalau tidak, jangan merepotkan mertuamu atau orang tuamu. Pertama, dalam hal keuangan tadi. Ya Pak, sekali lagi kami ini masih membutuhkannya. Untuk itulah, berpikirlah dulu matang-matang sebelum kamu menikah. Supaya apa? Jangan menjadi beban buat orang lain. Jangan modal cinta buta, cinta tuli, cinta apapun lah. Pertimbangkan yang baik sebelum menikah, sehingga tidak menjadi beban buat siapapun, termasuk orang tuamu dan mertuamu. Jadi jangan merepotkan mertuamu. Pak, kalau mertua saya senang direpotkan bagaimana? Boleh-boleh aja, tapi tolong jangan dimanfaatkan. Wah, mertuaku ini senang direpotkan nih. Kalau aku mintain uang kelihatannya dia senang sekali. Kalau begitu aku akan mintai uang terus. Boleh, tapi jangan dimanfaatkan. Bangunlah nama baikmu dan harga dirimu di hadapan mertuamu. Mertuamu. Jadi, jangan repotkan mertuamu. Pertama, dalam hal keuangan. Berikutnya, tentang anakmu atau cucunya. Kalau bisa, jangan merepotkan sama sekali. Tapi kalau mertuamu itu suka direpotkan dengan cucunya, boleh, nggak apa-apa, tapi jangan dimanfaatkan. Jangan dimanfaatkan. Mengapa? Orang tuh punya batas pengertiannya dan kesabarannya. Dan orang itu tahu dimanfaatkan. Kecuali mertuamu tidak belajar menjadi mertua yang baik. Kemudian dia malah merebut dalam tanda petik anakmu. Mengaturnya, sepertinya cucunya ini, anakmu ini adalah anaknya. Nah itu, aduh, saya tidak mau berkomentar dah. Saya mau membicarakan sesuatu yang ideal, yang baik, supaya kita belajar membangun kehidupan yang baik. Pak, orang tua saya dan mertua saya suka direpotkan dengan cucunya. Baik, saya bisa terima. Tetapi bicaralah baik-baik dengan orang tuamu dan mertuamu, dengan kamu dan pasanganmu. Bagaimana mendidik anakmu. Pak, saya senang Pak, saya langsung pasrahkan semuanya kepada mertua saya. Itu sangat beresiko. Yang pertama adalah anakmu lebih dekat dengan mertuamu. Yang kedua, didikannya bukan didikanmu, tetapi didikan mertuamu. Oh, saya tidak keberatan. Ya, kamu sebenarnya tidak siap untuk menikah. Karena kalau kamu siap menikah, kamu bukan hanya membawa budayamu dan budaya pasanganmu, membangun budaya baru, tetapi kamu juga harus menyiapkan anakmu lebih baik daripada kehidupanmu. Jadi bukan memasrahkan orang tua begitu. Ya Pak, tapi kan kami ini sedang kerja, kami ini tidak bisa setiap hari dengan anak kami. It's okay, nggak apa-apa. Tetapi tanggung jawab kepada anakmu itu di tanganmu. Mertuamu itu hanya membantu, bukan mengambil alih.
Jadi menantu yang baik adalah tidak merepotkan mertuanya. Kalau toh mertuanya mau direpotkan, tetap tanggung jawabmu. Jangan memanfaatkannya. Lalu, menjadi menantu yang baik, tidak merepotkan mertuanya dalam hal apa? Dalam hal masa depanmu dan masa depan anakmu. Engkau kemudian menyerahkan seluruh hidupmu kepadanya. Pokoknya aku pasrah bongkoan loh, papa, mama. Ini ke depan pokoknya ikut papa mama aja lah. Lo itu bukan hanya merepotkan keuangan, bukan hanya merepotkan tentang pendidikan anak, tapi itu membebani mertuamu. Kalau memang kamu ini harus tinggal dengan mertuamu, buatlah perencanaan untuk keluar suatu kali. Mungkin tidak tahun ini, mungkin tidak 1-2 tahun ke depan ini. Tapi buatlah perencanaan. 4 tahun kami mau keluar. Mengapa? Karena engkau mesti mandiri, bertanggung jawab utuh, dan itu menjadi contoh baik buat anakmu. Bayangkan kalau terus-menerus dengan mertuamu, campur aduk, tidak ada kesepakatan bagaimana membangun pendidikan cucunya yang adalah anakmu. Maka ya kasihan. Kasihan siapa? Kasihan keturunanmu. Tidak diberikan contoh yang baik. Bagaimana menjadi menantu yang baik? Jangan merepotkan mertuamu. Merepotkan dalam hal keuangan, dalam hal mendidik anak, dalam hal masa depan. Kalau mereka mau direpotkan, boleh nggak apa-apa, tapi jangan dimanfaatkan. Tetap kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keluargamu, rumah tanggamu, masa depan keluargamu, dan anak-anakmu. Kita akan lanjutkan di segmen yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.